Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andara Ardina dengan NIM 2511086 dari kelas IFB 1J. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan umum dalam penerapan ejaan akademik dan juga strategi perbaikannya. Materi ini penting karena ejaan yang tepat merupakan salah satu syarat utama dalam penulisan akademik yang baik. Dalam penulisan akademik, ketepatan ejaan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kredibilitas karya ilmiah. Seringkali, tulisan yang sebenarnya bagus menjadi terlihat kurang profesional karena kesalahan kecil, seperti huruf kapital ataupun tanda baca. Hari ini, saya akan membahas kesalahan umum yang sering terjadi dan juga strategi untuk memperbaikinya. Yang pertama, apa itu ejaan akademik? Ejaan akademik mengacu pada standar penulisan yang mengikuti PWBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan dalam penulisan ilmiah seperti makalah, laporan, skripsi, tesis, dan juga artikel jurnal. Tujuan utamanya adalah agar tulisan mudah dipahami, konsisten, dan juga sesuai kaidah bahasa. Yang pertama, kita akan membahas kesalahan umumnya terlebih dahulu. Ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama yaitu kesalahan huruf kapital. Kesalahan huruf kapital termasuk salah satu yang paling sering ditemukan. Biasanya, orang menulis huruf kapital pada kata yang tidak perlu, atau sebaliknya, tidak menuliskan huruf kapital pada nama resmi. Contohnya, mahasiswa Universitas Indonesia di bagian mahasiswa dan juga Indonesia tidak menggunakan huruf kapital. Nah, itu salah ya teman-teman. Yang benar yaitu semuanya di bagian mahasiswa dan juga Indonesia itu menggunakan huruf kapital. Contoh lainnya yaitu Presiden Joko Widodo yang dimana bagian presiden itu tidak diberikan huruf kapital. Ya, itu juga salah ya teman-teman. Yang benar yaitu kata presiden itu juga diberikan huruf kapital karena itu adalah nama resmi. Kesalahan ini terlihat kecil, tetapi dalam konteks akademik, kesalahan ini berdampak pada profesionalitas. Lalu yang kedua, ada penulisan kata yang salah. Kesalahan berikutnya adalah penulisan kata yang tidak sesuai dengan aturan. Misalnya membedakan kata di yang dipisah dengan imbuhan di yang digabung. Contohnya, di rumah. Di rumah itu seharusnya dipisah teman-teman karena menunjukkan kata tempat. Begitu juga dengan penulisan seperti pun, ke, dan se yang seringkali salah dipisah. Kesalahan ini juga berpengaruh pada kejelasan makna dalam kalimat. Lalu selanjutnya adalah kesalahan tanda baca. Tanda baca itu dianggap sepele, tetapi sebenarnya memiliki fungsi penting untuk memperjelas alur tulisan. Kesalahan yang sering muncul yaitu penggunaan koma yang tidak pada tempatnya. Misalnya menempatkan koma sebelum kata penghubung seperti karena. Selain itu, banyak penulis lupa menambahkan titik pada akhir kalimat atau salah memakai tanda hubung. Pemakaian tanda baca yang salah dapat mengubah ataupun membingungkan makna. Lalu selanjutnya adalah penulisan kata serapan. Jadi banyak penulis mencampur bentuk asli dan juga bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Contohnya, analisa, padahal yang benar adalah analisis. Begitu juga dengan aktivitas yang menggunakan F, seharusnya ditulis menggunakan V. Cara terbaik adalah selalu mengecek KBBI saat kita merasa ragu-ragu.
Lalu selanjutnya ada penulisan akronim dan singkatan. Dalam penulisan akademik, akronim dan singkatan itu harus konsisten, teman-teman. Kesalahan yang sering terjadi adalah penulisan akronim dengan huruf kecil, misalnya TI yang merupakan kependekan dari teknologi informasi, atau tidak menjelaskan akronim di awal pemakaian. Nah, aturannya pada kemunculan pertama, akronim disertai penjelasannya. Setelah itu barulah boleh ditulis secara singkat. Lalu yang selanjutnya ada kalimat tidak efektif. Nah, kalimat ini biasanya muncul karena penulis terlalu berputar-putar atau mengulang kata yang sama. Contohnya, dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian. Nah, kalimat itu boros ya teman-teman, dan juga terlalu berlebihan. Jadi kalimat yang efektif itu harus singkat, jelas, dan juga langsung menuju inti. Perbaikan kecil seperti ini membuat tulisan lebih mudah dibaca dan juga lebih profesional. Lalu sekarang kita masuk ke materi strategi perbaikan. Yang pertama, kita menggunakan aturan PWBI secara konsisten. Strategi pertama adalah selalu merujuk pada PWBI, tidak hanya untuk huruf kapital saja, tetapi juga untuk tanda baca, penulisan, dan juga pemenggalan. Konsistensi adalah kunci penting dalam penulisan akademik ini. Lalu selanjutnya menggunakan tools atau alat pemeriksa bahasa. Sekarang ini sudah banyak sekali alat bantu untuk memeriksa penulisan. Misalnya typo online dari Kemdikbud dan juga KBBI daring. Nah, grammar checker juga bisa membantu, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia karena beberapa alat masih berbasis bahasa Inggris. Lalu selanjutnya yaitu bangun kebiasaan editing bertahap. Editing tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Cara terbaik adalah melakukan revisi bertahap. Pada tahap pertama, kita bisa berfokus pada struktur dan juga kalimat. Lalu tahap kedua yaitu fokus pada ejaan dan juga tanda baca. Setelah itu maju ke tahap ketiga yaitu cek konsistensi istilah. Dengan cara ini, tulisan akan lebih bersih dan juga minim kesalahan. Lalu selanjutnya, menggunakan gaya akademik standar. Dalam tulisan ilmiah, kita harus menghindari bahasa informal, singkatan tidak baku seperti yang ditulis dengan YG atau dan lain-lain yang ditulis dengan DLL, dan bahasa yang terlalu subjektif. Bahasa akademik itu harus formal, jelas, dan juga netral. Ini penting agar tulisan lebih dapat dipercaya. Strategi berikutnya adalah melakukan peer review atau meminta orang lain membaca ulang tulisan kita. Biasanya penulis tidak menyadari kesalahannya sendiri. Nah, jadi dengan meminta teman ataupun pembimbing melakukan pengecekan, kita bisa menemukan kesalahan yang terlewat. Nah, jadi kesimpulannya, kesalahan eja akademik ini biasanya muncul pada huruf kapital, penulisan kata, tanda baca, dan juga kata serapan. Namun, semua itu dapat diperbaiki dengan strategi yang tepat seperti mengikuti PWBI, menggunakan alat bantu, melakukan editing bertahap, dan juga meminta orang lain untuk melakukan review. Tulisan yang rapi menunjukkan profesionalitas dan meningkatkan kredibilitas kita sebagai penulis akademik. Baik, mungkin cukup segitu. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Andara Ardina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.